panjang lagi. Ayat 5 sampai 42. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga tidak jenuh untuk melihatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, air hidup, air kehidupan untuk kita, air itu sifatnya memang menghidupkan, memberi hidup. Tetapi kalau terlalu banyak, air itu menghabiskan, menyirnakan kita, seperti banjir, nah, seterusnya. Kalau air hidup, air yang diminum satu gelas, sedikit-sedikit itu menghidupkan kita. Kalau banyak, tentu akan menerjang kita seperti tsunami, menerjang kita, habis kita. Bapak Ibu, pada dasarnya manusia butuh air. Kalau tidak ada air, rasanya tidak hidup. Memang butuh makanan, minuman yang lain-lain, tetapi air ini juga penting untuk kehidupan kita. Lebih-lebih tumbuh-tumbuhan, hewan, tumbuh-tumbuhan itu hanya air. Ada juga sari-sari makanan yang diserap dari akar-akar tumbuhan. Tapi ada tumbuhan yang sangat membutuhkan air. Padi misalnya, membutuhkan air dalam diri kita. Yang padi kita makan jadi beras. Binatang juga demikian, butuh air. Kalau tidak ada air, wah, apalagi dunia ini, bumi ini butuh air. Butuh air. Atau kita lihat globe bumi itu sebagian besar terdiri dari air. Oleh karena itu air sangat penting untuk diri kita, termasuk bumi ini. Maka air harus kita kejar, air harus kita menjadi orientasi hidup kita, menjadi arahan hidup kita. Di mana kita hidup karena air ini. Oleh karena itu harus dihemat air ini. Saya kalau melihat orang sini mengeluarkan air, waduh, cuci tangannya kok banyak sekali, terus merem begini. Aduh, air dihemat, tidak perlu dijos, banter gitu. Cukup dikit, trit, tak usah macam-macam. Oleh karena itu air ini sangat penting untuk hidup kita. Kalau kita tanpa air rasanya mati. Memang kondisi seperti ini sungguh memberi warna pada pewartaan kali ini, karena Yesus sungguh-sungguh memberikan pewartaan yang hidup karena bersumber pada air ini. Oleh karena itu air adalah simbol kita, di mana kita sungguh-sungguh membutuhkan air. Pada bacaan pertama tadi sangat membutuhkan air. Bangsa Israel di tengah padang gurun, tidak ada air di sana. Kalaupun ada, sudah habis. Perjalanan yang sepanjang itu sudah habis. Air sudah habis. Dan membutuhkan air, maka teriak-teriak. Apakah kamu, Musa, membawa kami ke tempat ini untuk mati? Kami, anak-anak kami, ternak-ternak kami, binatang kami, piaraan kami. Musa sangat ternyuh akan hal ini, prihatin akan hal ini. Maka Musa pun juga sadar bahwa orang-orang ini membutuhkan air. Maka ia ke Allah yang disambati, satu-satunya Allah yang disambati. Allah tidak bisa hening, tidak bisa diam karena persoalan ini. Karena persoalan ini termasuk persoalan penting. Kalau Musa tidak memenuhi
keinginan mereka, maka habislah Musa, harus dilempari dengan batu. Musa tidak mau mati dengan cara seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membimbing orang itu membutuhkan sesuatu, marilah diajak omong. Misalnya uang, biasanya keuangan, diajak ngomong yang baik, bagaimana penyelesaiannya. Karena ini air, maka diturunkan oleh Tuhan dari batu. Ketuklah batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Batu, coba bayangkan, tidak bisa dimengerti. Dari batu itu wadas, muncullah air, sumber air. Orang yang tidak bisa, orang yang melihat hal ini, alah itu omong kosong. Justru yang mengerjakan adalah Allah, maka ini bukan omong kosong. Kalau itu yang mengerjakan manusia, pasti omong kosong. Tapi karena Allah, itu bukan omong kosong. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada sumber kehidupan. Kalau dalam hidup kita menimba dari sakramen-sakramen, sakramen-sakramen yang kita terima dari Tuhan, itu sumber air dalam hidup kita. Misalnya sakramen baptis yang kita timba air dalam kehidupan, dalam sehari-hari, kita akan menemukan kekuatan untuk baptis ini. Dihapuskan dosa-dosa kita, diberi warna baru dalam hidup kita. Hidup kita menjadi semangat, hidup kita menjadi berarti untuk orang lain, berarti untuk Tuhan. Apalagi kita menimba dari sakramen Ekaristi. Ekaristi juga demikian, kekuatan iman kita, kekuatan iman. Dalam doa-doa kita harus kita unjukkan kekuatan iman. Ketika hosti diangkat, terimalah, inilah tubuhku. Harus menyembah, karena hosti suci yang sudah dirubah menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus. Inilah makanan kita, membutuhkan makanan. Selain air yang harus kita emban. Sakramen perkawinan juga membutuhkan kita. Kalau kawin, kalau menikah dengan cara macam-macam, sangat tidak arti. Kalau tidak ada pernikahan, tidak diberkati oleh Tuhan, rasanya hidup hanyalah sembunyi-sembunyi, hanyalah begini-begini. Karena justru diberkati oleh Tuhan, maka bisa berjalan lancar. Hidup kita renyah, hidup kita dengan teman-teman enak, hidup kita bahagia. Kalau tidak diberkati sembunyi-sembunyi, alah itu kok ndelok apa itu. Renyah, tidak renyah. Karena hidup kita seperti itu. Apalagi kalau kita mendapatkan sakramen tobat. Wah, itu luar biasa. Sakramen tobat itu menghidupkan kita. Orang yang loyo, orang yang remuk hatinya, hancur hatinya, karena sakramen tobat dengan semangat. Hidup kembali bahagia. Karena ini adalah bukan romo, bukan pastor yang memberkati, Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang memberkati kita. Tuhan hanya meminjam tangan romo, mulut romo, apa diri romo untuk dilihat, untuk ditampilkan. Maka peran romo sangat besar untuk hal ini. Oleh karena itu, sakramen-sakramen ini harus kita timba, harus kita terima. Dan sakramen perminyaan juga demikian. Perminyaan yang kita terima nanti akan menerima sakramen perminyaan, sakramen tobat yang akan dihalalkan 27, 28, 29, 27 sampai 29. Sakramen tobat, sakramen perminyaan juga
di lingkungan-lingkungan wilayah itu diberikan oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia. Itu harus kita terima. Karena memberi semangat hidup kita. Ala Romo itu kadang-kadang itu hanya karena terlalu sering menerima sakramen itu, maka anyep, maka gelender aja. Malah enggak ada artinya, hosti enggak ada artinya, semua enggak ada artinya. Tobat ya Allah, pokoknya tobat, melebu kamar, tobat, keluar kamar kumat, tobat sampai kumat, tomat. Bapak Ibu Saudara, hanya begitu saja. Tapi bagi kita yang mendalami, menyemangati hidup kita, harus semacam itu. Harus hadir dalam tataran keheningan. Maka sebelum mengaku harus hening. Tidak gerusa-gerusu, ndelok kanan, ndelok kiri, wah sopo iku, sopo romone, sopo. Enggak. Harus hening, mengheningkan cipta, merenungkan apa dosa-dosa saya. 1-2 dosa saja yang dirasa sangat mendesak untuk kita. Hening, rayu. Mari kita haturkan harus macam ini. Terima komuni juga begitu, semacam ini. Dan selain sakramen-sakramen ada doa, puasa kita dan amal kasih. Ini juga menimba kekuatan. Dengan memberikan sesuatu, memberikan kepada orang lain, ada sesuatu yang menarik dalam hidup kita. Lalu kita tergerak untuk lebih bersemangat hidup ini, lebih bersemangat mencari uang, lebih bersemangat untuk mengejar cita-cita kita. Karena tanpa itu kita tidak ada artinya, tidak pernah memberi, tidak pernah mau nyuplai barang-barang kita. Apa yang kita berikan pada orang-orang itu sungguh berarti untuk orang-orang itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, doa juga demikian. Adorasi, apalagi adorasi, hening di hadapan sakramen Maha Kudus, mengarahkan hati kepada Tuhan. Lalu keluar dari keheningan itu, semangat lagi. Itu menimba air kehidupan. Itu Yesus yang kita timba. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yakinlah bahwa Yesus hadir di dalam peristiwa-peristiwa itu. Yesus tinggal di dalam peristiwa dan akan tinggal di dalam hati kita, menyemangati hidup kita. Semoga hal ini terjadi dalam diri kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, mengaturkan aku percaya bersama.